Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bung Pais, di channel yang berbahagia ini. Besok insya Allah orang-orang akan milih ya. Ada presiden, ada DPR, ada DPRD, ada DPD. Jadi ada 4. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita bicara tentang kertas suara ya. Banyak orang mengatakan bahwa kertas suara udah dicoblos, ya kok bisa seperti itu ya, dan sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, saya pernah ya menjadi anggota PPS di pemilu Jokowi jadi presiden, jadi jadi gubernur ya. Nah dari pengalaman itu, jadi alurnya begini kurang lebih ya. Kertas suara itu datang ya, setahu aja dulu ya di KPUD. Ya awalnya mungkin dari KPU pusat ya, jalan masuk ke KPUD. Setahu saya ya di 2012 kalau nggak salah pemilu itu ya. Jadi kertas suara itu datangnya bukan udah dalam kotak, itu namanya perlengkapan pemilu ya. Perlengkapan pemilu itu ya, itu disiapkan oleh PPS ya. Kertas ngelipat suara tuh ada orang yang dibayar ya, yang dibayar per harinya berapa ya, selupa lah. Itu yang ngatur PPS, udah dilipat dan dimasukin ke dalam kotak suara. Setelah itu digembok. Nah digembok itu di situ ada, pertama itu ada jumlah suara itu, nanti ada perlengkapan kotak serah terima antara PPS dengan PPK dengan PPS. Itu nanti malam baru jalan barang itu ya. Seharusnya udah jalan di PPS itu, udah nanti malam baru jalan ke TPS. Nah di dalam kotak itu ada ya perlengkapan, pulpen, pokoknya yang digunakan untuk KPPS, termasuk suara, kertas suara, plus kertas suara yang dianggap berapa persen ya, kalau nggak salah itu 5% sampai 10% kertas suara yang disiapkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah barang itu dilipat oleh petugas. Itu ada orang khusus lagi, bukan PPK yang lipat, tapi ada ya dilipat dan dimasukin itu. Tapi mereka itu di bawah koordinator daripada PPK ya. PPK itu petugas penyelenggara pemilu yang ada di kecamatan. Setelah itu digembok dan diserah terima oleh PPS. PPS ngecek kelengkapannya aja. Jadi PPS itu nggak ngecek ya apakah kertas suara itu bolong atau tidak ya. Nah setelah itu diserahkan ya, kalau nggak salah 1 hari minha itu, dan kalau nggak salah saya itu dibukanya itu diserahkan ke rumahnya RW atau RT ya. Biasanya RT RW itu kan langsung menjabat KPPS ya. Nah itu nanti suara itu dibukanya itu, hitungnya tuh ada yang kalau nggak salah tuh pas hari pemilunya baru nanti dicek oleh mereka ya. Apakah mereka ngecek itu saya kurang tahu persis. Mungkin teman-teman yang di KPPS itu bisa mengkomen di bawah ini. Nah itulah sahabat-sahabat proses daripada kertas suara itu dari pusat sampai datang ke KPPS. Nah apakah di sana ada coblosan kertas-kertas itu? Ya banyak kemungkinan ya. Tapi intinya ya, apabila dalam satu rangkaian itu homogen lah ya. Homogen itu artinya penyelenggara pemilunya itu homogen pilihannya ya. Misal di kantong suara ini Jokowi, kantong suara ini Prabowo, kantong suara ini Anies, ya pasti lebih mudah untuk dikoordinasinya, saya rasa seperti itu. Oke sahabat-sahabat sekalian, nah, demikianlah rahasia membongkar
kecurangan lewat kertas suara coblosan ya. Jadi kertas suara coblosan itu kan pada akhirnya kan harus dilaporkan oleh KPPS kepada PPS ya, bahwa suara yang tercerobos segini, daftar yang datang begini. Yang akhirnya itu kan orang kan melihat C1-nya ya. C1-nya itu dikeluarkan resmi oleh KPPS, dan C1 PPS juga ada rekap daripada, kalau C1 KPPS tentu rekap dari TPS, C1-nya PPS rekap daripada kecamatan, beberapa TPS, dan kalau rekap PPS itu ya, itu C1-nya kecamatan juga ada. Jadi berjenjang dia sampai naik nanti di sidang KPUD. Jadi begitu kurang lebih pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya. Sekarang saya nggak tahu ya, apakah masih menggunakan hal ini atau tidak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah wacana kita dalam membuka pikiran kita ya, bahwa di dalam tahap bertahap itu selalu ada check and balance ya, tim ses masing-masing pasangan, apakah dia datang atau tidak ya, tentu itu urusan masing-masingnya. Jadi sangat aneh apabila ada yang mengklaim suaranya menang dari yang lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.